Seorang siswi NTS negeri di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Dalam surat yang korban tinggalkan, korban mengaku memendam sakit hati dan ingin pindah sekolah. Seorang siswi MTS negeri di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggalkan surat berisi curahan hatinya. Dalam suratnya yang ditulis dengan bahasa Sunda, gadis berusia 14 tahun ini mengaku memendam sakit hati dan sudah tidak tahan lagi pergi ke sekolah. Diduga gadis malang ini merupakan korban perundungan teman-temannya. Sementara itu, sebelum korban meninggal, orang tua korban mengaku pernah mengadu ke pihak sekolah karena anaknya kerap merasa tertekan sepulang sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah membantah adanya dugaan perundungan terhadap korban. Kepala sekolah menyebut korban dikenal sebagai siswi yang aktif berorganisasi dan berprestasi. Artinya tidak ada indikasi di sekolah itu anak ini kena bully. Langkah kami tentu saja jadi pelajaran ya, di internal kami bahwa bully itu di sini itu haram hukumnya, karena kita itu sekolah ramah anak, artinya tidak boleh ada bully, tidak boleh ada kekerasan verbal maupun fisik, tidak boleh di sini tuh. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kini polisi masih mendalami pemeriksaan kasus ini. Sementara itu, bagi Anda yang memiliki tanda-tanda depresi, segeralah mendatangi tenaga profesional untuk meminta bantuan. Mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bebas bersyarat, dukun pengganda uang sekaligus pemilik padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di Probolinggo, Jawa Timur mendadak viral kembali di media sosial. Dimas sebelumnya divonis 18 tahun penjara karena membunuh 2 pengikutnya. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Karena yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan bersyarat, kemudian pihak lapas sudah mengirimkan formulir atau pembebasan bersyarat Dimas Kanjeng atau taat pribadi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan fungsi kontrol atau pengawasan. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 orang anak buah kapal KLM Fadil, 12 korban kapal tenggelam di perairan Samarinda. Kelimanya diselamatkan usai terombang-ambing selama 5 hari di laut lepas. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan terhadap kelima korban kapal KLM Fadil 12 yang tenggelam usai mengalami kebocoran di perairan Samarinda. Kelima anak buah kapal terombang-ambing di laut lepas selama 5 hari sebelum kemudian berhasil ditemukan dan dievakuasi ke pelabuhan Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dari pengakuan salah satu korban selamat, kapal mengalami kebocoran sebelum kemudian tenggelam. 3 rekan yang belum sempat menyelamatkan diri sedang melakukan perbaikan di ruang mesin.
Kendalanya kenapa kemarin ini bisa? Bocor di depan belakang. Apanya yang bocor? Anunya perahunya, kapalnya. Ada kebocorannya. Oke, ada kebocorannya. Nah, di atas kapal ini ada berapa orang? 8 orang. Kecelakaan kapal tersebut mengakibatkan 8 korban yang hilang. Dan pada hari ini ditemukan 5 orang korban oleh Tenggo Bravo, oleh takbut yang melintas dari Balikpapan menuju ke Babana Mamuju Tengah. Diketahui dari total jumlah anak buah kapal yang menjadi korban, sebanyak 8 orang, 5 berhasil ditemukan, sementara 3 lainnya diduga meninggal dunia dan masih dalam pencarian. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Jelang sidang pemakzulan Bupati Sadewo, warga Pati memadati alun-alun Simpang 5 untuk mengikuti acara manakib dan ruatan. Informasinya sesaat lagi di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Gue Maya, gue berjiwa positif. Gue akan mendapatkan cinta sejati gue malam ini. Gue harus segera menemukan jodoh. Dan yang paling penting nih, harus sesuai sama kriteria zodiak. Kita susun strategi cari jodoh. Kalau lo bisa dilahirkan kembali, lo mau pilih jadi zodiak apa? Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang bisa. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan roket yang menjadi Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, kobaran api besar setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang akar. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker tempat naruh